Oh ya guys, kalian udah pernah denger nggak berita ini? Ini berita udah agak lama sih, dari tahun 2017. Jadi ini beritanya viral pemuda yang matanya infeksi berat karena abu rokok pemotor. Nah, jadi ini ada seorang pemuda berusia 20 tahun namanya Febri. Dia ini matanya terkena abu rokok ketika berkendara motor. Nah, dia tuh sampai dirawat matanya karena iritasi dan infeksi berat. Sampai-sampai matanya itu diperban karena dia infeksi gitu. Tapi untungnya sih dia nggak jadi cacat, untungnya sih ya. Kira-kira kalau dari teman-teman ini, kalian pernah dengar nggak berita-berita serupa kayak gini? Kalau dari gue sih juga pernah ya baca gitu kayak dari sumbernya itu Kompas gitu kan, kejadiannya di Denpasar Bali. Ada pemotor yang lagi jalan terus di depannya tuh ada truk gitu kan. Oke. Truknya itu sopirnya ngerokok gitu. Nah, dia juga kena abunya gitu, tapi Walah. pas ditegur tapi dia kayak marah gitu, Oh, nggak si sopir terima. truknya Iya, itu ya? iya, si sopir truknya itu. Jadi kayak pelakunya ini sampai emosi gitu lah karena si pengendara ini ngetok-ngetok jendela si sopirnya itu. Terus kayak apa sih? Sampai si pelaku itu ngeaniaya si korban Oh, di sampai jalan itu, di iya, tempat? Ya ampun. sampai dia ngeluarin senjata tajam gitu. Si sopir? Iya, kayak Ampun. itu sih sumpah Astaga. di luar nalar Tapi itu nalar banget. dia sampai luka-luka nggak dianiaya gitu sama sopirnya? Iya, sempet satu goresan di muka sih. Oh my god, ngeri banget. Ini kejadiannya sering banget ya kita temuin kayak gini. Betul banget tuh. Kalau dari Rifki gimana? Kalau gua sih, gua pernah baca artikel ya dari lupa medianya apa, cuma intinya adalah si korbannya ini sampai selaput matanya itu agak luka teman-teman. Selaput mata luka tuh kayak gimana Ki? Jadi di mata ini ada selaput darah. Nah itu sampai luka pendarahan karena abu rokok tersebut. Jadi ngucur darah dari matanya? Merah parah. Oh, merah parah. Tapi itu bikin cacat permanen nggak? Eh, Alhamdulillah kayaknya sih korbannya udah sembuh ya, tapi perlu waktu yang lama gitu sampai diperban juga. Kan itu sangat-sangat merugikan banget sih. Ya, ini kasus-kasus seperti ini sih sebenarnya banyak ya kejadian di jalan, dan gue pun karena banyaknya kasus-kasus seperti ini, gue tuh jadi self aware sendiri gitu loh, betul. sebagai pengguna jalan ya. Oke, buat yang belum tahu kami adalah 3 mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta yang memiliki fokus advertising. Kami bertiga disatukan dari sebuah tugas untuk membuat PH ala-ala. Nah, di PH ini kita namakan PH 3 Production atau 3 Production lah ya, pakai bahasa Indonesia. Ini PH ala-ala kita yang terdiri dari 3 orang, makanya namanya 3 Production. Mungkin kita perkenalkan diri dulu kali ya, dari gue dulu ya. Oke, nama gue Muhammad Adit Cirabani, tapi kalian bisa manggil gue Adit. Mungkin bisa dilanjut dengan... Halo guys, nama gue Lydia Radiatul Jana, bisa panggil gue Lydia. Oke, perkenalan juga teman-teman. Nama gue Muhammad Rifki dari jurusan advertising juga. Oke, teman-teman bisa manggil kenal gue sebagai Rifki aja cukup. Pokoknya kayak kita udah ngejaga mata kita sendiri, tapi rusaknya malah karena kecerobohan orang lain gitu. Pasti rasanya kesel banget gak sih? Dan ini kayak kasus-kasus seperti ini kan banyak ya. Dan nggak jarang korbannya itu speak up, entah di media sosial atau sampai diberitain di TV gitu. Dan misal nih kalau ada postingan-postingan viral nih di media sosial tentang korban speak up gitu, itu pasti ada aja gue nemu tuh komen-komen orang-orang yang malah ngebelain si perokoknya gitu loh. Itu kalau yang gue temuin ya komen-komennya nih, ini ada beberapa sih udah gue screenshot ya. Misal nih, kalau nggak mau keganggu buat jalan sendiri aja bang, atau jalan umum bebas bos gitu. Padahal kan jalan umum tuh bukan artinya bebas kan. Umum berarti memang bisa dipakai untuk semua orang. Tapi bukan berarti peraturan nggak berlaku di jalan umum hanya karena dibilang bebas gitu loh, umum gitu. Ya yang namanya peraturan undang-undang itu berlaku di semua tempat. Istilahnya kalau kita nggak diatur, nggak punya peraturan, ya sama aja kita kayak hewan nggak sih? Iya itu betul banget sih. Yang semrawut gak sih? Iya, terus ada juga yang kayak mereka tuh, ini kelihatan banget tersinggung sih ya gitu. Selagi nggak mengganggu Anda, maka diam lebih baik gitu. Ya jelas-jelas mengganggu nggak sih gitu loh. Ganggu banget tuh. Terus ada lagi, pakai helm bro, kacanya tutup. Kalian harus hormati komunitas perokok di jalan. Hargai bro, kalian harusnya ngalah. Ini apa ya? Itu sangat tidak normatif banget sih. Iya, makanya di luar nalar banget.
harganya komunitas perokok di jalan. Iya. Emang ada komunitasnya gitu. Coba kalau misalnya emang ada, boleh drop komen di sini, kenalan gitu ya. Kalian memperkenalkan diri, soalnya gue pun nggak tahu ya ada namanya komunitas perokok jalanan ya. Kalian nemu juga nggak sih komen-komen yang intriguing seperti ini gitu loh, yang bikin kalian apa-apaan sih orang komen gitu? Mungkin dari Lydia dulu boleh. Dari gue ada sih, kemarin sempat ngeliat gitu kan di komenan TikTok gitu kayak ada yang ngerokok terus kayak di komen, emang gue ngerokok pakai duit lu atau sibuk duit lu apa gitu kan, sibuk banget ngurusin orang lain gitu. Tapi kan ini bukan masalah duit siapa dan bayar pakai duit siapa, kayak kalau abu rokok lu ngenain orang tuh rugi banget gitu loh, kayak tanggung biaya berobatnya, operasinya atau segala macamnya gitu kan. Kayak sekalian aja tuh asap-asapnya kalau bisa lu telan juga gitu. Sayang kalau dibuang, rugi gitu. Makanya masa diisap gini aja ya, harusnya sama putung-putungnya juga sekalian ya. Simpen dulu. Kalau gue nih ya, kemarin gue browsing di TikTok ya. Kalau gue lebih ngeliatnya kayak malah galakan perokoknya gitu. Gimana tuh? Aku kemarin negur orang malah kena tumbuk ya, bayangin. Coba Malah orang disemprot. nasehatin malah dipukul gitu. Aduh. Emang ini kacau Egois sih. banget sih. Bener. Tadi Rifki udah sempat ngebahas, nyinggung sedikit tentang peraturan yang ada di Jakarta ini ya, tentang melarang merokok. Mungkin bisa dijelasin Ki? Oke teman-teman, perlu diketahui ya teman-teman, biar ada alurnya nih. Jadi peraturan rokok itu di jalan itu sebenarnya sudah ada aturan hukumnya sejak tahun 2009. Yaitu ada pada UU LLAJ atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan nomor 22 tahun 2009. Jadi bunyinya adalah setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai mana dimaksud di dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dan teman-teman harus tahu ini diperkuat juga oleh Undang-Undang nomor 12 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Nih, kalimat frasanya jelas banget nih buat para perokok nih. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika mengendarai sepeda motor. Gitu. Betul. Dan sejak munculnya peraturan itu yang 2019, polisi waktu itu mengadakan penilangan terhadap para pengendara kendaraan di jalan yang merokok gitu dengan denda sesuai dengan peraturan yang dari 2009 itu dengan denda 750.000. Tapi kalau dari teman-teman ini, kalian pernah lihat nggak sih ada berita atau kalian lihat sendiri polisi nilang orang yang merokok di jalan gitu? Setahu aku sih belum ada ya, kayak jarang banget gitu penilangan dari polisi yang menegur pengguna yang merokok di jalan gitu sih. Jadi kayak masih kurang gitulah antara penegak hukumnya sama di masyarakatnya gitu sih, kurang. Kalau gue sih ngeliat secara langsung belum pernah ya, tapi kalau berita kebetulan pernah baca nih dia. Oke. Iya. Apa tuh? Polisi mengadakan razia. Kebetulan kemudian yang salah satu yang ditangkap itu kemudian sedang membawa rokok. Oke. Jadi kena tilang. Oh, kayaknya gue juga pernah lihat deh di sosmed ini baru-baru ini polisi ngerekam gitu. Dia langsung negor gitu loh, tapi dia nggak nilang sih. Dia cuma negor dan orangnya istilah kooperatif gitu, langsung dimatiin, dibuang rokoknya. Walaupun sebenarnya jangan dibuang di jalan juga ya. Iya. Takut kena orang. Betul. Nah, kira-kira dari adanya peraturan seperti ini nyatanya efektif nggak sih? Kalau dari yang kalian lihat nih, apakah angka pengemudi yang merokok di jalan berkurang atau mungkin nggak ada perubahan sama sekali? Kalau menurut gue sih kayak masih kurang efektif ya, kayak kalau dari masyarakatnya itu masih banyak yang ngerokok kan sampai sekarang gitu. Pas berkendara kayak masih butuh kesadaran masyarakat lah gitu, kayak dimana kurang juga sosialisasi di masyarakat gitu sih. Jadi itu budaya selamat di jalan juga bagi si pengendara gitu kan masih kurang, jadi harus ditegakin lagi sih. Kalau dari Rifki? Kalau gue pribadi sih ini sebenarnya masalah yang gue ngeliat dari sudut yang agak kompleks ya. Pertama, masyarakat Indonesia ini masih belum terlalu paham hukum, maksudnya kesadaran hukumnya tuh rendah banget gitu.
Bahkan untuk keselamatan mereka sendiri aja kayak helm aja masih kadang-kadang Iya, nggak pakai betul, kan, betul. apalagi Sering yang banget. buat orang sekitar gitu. Jadi menurut gua kalau dibilang efektif nggak ya? Kalau kita menerapinya itu sangat efektif. Gitu. Oke. Cuma dalam implementasinya emang masih perlu banyak perbaikan lah. Betul. Tadi kan kita udah ngebahas nih ya tentang bahwa merokok di jalan itu berbahaya gitu. Merokok di jalan tuh berbahaya, terus juga peraturannya. Tapi gue pengen coba kita ngulik dari POV yang agak lain. Kita coba lihat dari POV perokok di jalan gitu loh. Dan gue juga udah pernah nonton beritanya kayak ada berita CNN kalau nggak salah itu mereka nanya-nanya ke supir angkot, ojol, supir taksi gitu tentang adanya peraturan larangan merokok di jalan. Terus kayak rata-rata dari mereka tuh nggak setuju karena katanya mereka tuh merokok karena ngantuk, biar fokus gitu. Kayak misal supir angkot di jalan mereka angkot lagi kosong gitu, lagi sepi gitu. Artinya kan mereka pikirannya kosong kan, jadi ngantuk kalau udah pikiran kosong kan. Makanya mereka merokok gitu. Dan ojol juga sama, katanya biar lebih fokus di jalan gitu. Walaupun ada juga gitu yang bilang setuju gitu. Tapi kita coba fokus di orang-orang yang bilang merokok itu bikin fokus gitu loh. Kalau menurut dari pandangan teman-teman gimana? Iya, kalau menurut gue sih itu alasan klasik banget ya, kayak ngerokok tuh buat biar mencegah ngantuk gitu, abang-abang yang tadi sopir angkot lah atau ojol gitu kan. Kayak kalau yang ngantuk tuh ya kita istirahat dulu gitu. Betul, sebentar gitu kan, kayak atau 15 menit atau 30 menit daripada ngebahayain dan mencegahnya gitu dengan cara ngerokok yang salah gitu sih. Istilahnya kan kalau orang di jalan terus ngantuk itu karena badan tuh capek ya. Iya, bener, lelah. Kayak tubuh tuh udah kehabisan energi dan ngasih sinyal ke otak, istirahat woy, tidur dulu kek, apa dulu kek, ngopi dulu kek, yang penting badan dibikin berhenti kerja. Bukannya badan udah ngantuk terus dipaksa kerja dengan cara ngerokok gitu loh. Bukannya badan makin rusak. Iya. Gue pengen secara medis dulu ya. Kalau misalnya secara medis, pertama kita tahu bahwa rokok pasif itu jauh lebih rentan terkena Benar. penyakit ya kan. Dan itu orang-orang sekitar mereka, bukan perokok aktifnya malah justru. Betul. Di jalan raya, jalan umum ya enggak. Terus dia banyak yang argumentasinya kalau misalnya ngerokok tuh buat konsentrasi. Gitu. Ya kayak tadi kan? ya. Ini teman-teman, ini kalau misalnya kita balik lagi ke undang-undang LLAJ, boleh pakai undang-undang lagi nggak? Boleh. Itu kan dijelasin nih, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar atau melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi. Kita fokus di gangguan konsentrasinya teman-teman. Pertama, kalau misalnya teman-teman perokok bilang gangguan untuk konsentrasi di jalan itu merokok, salah satunya, teman-teman harus tahu nih bahwa merokok itu justru mengganggu konsentrasi pejalan atau misalnya Pengguna jalan lainnya gitu. Selain itu juga berdasarkan peraturan ini kan dijelaskan melakukan aktivitas lain selain mengemudi. Bayangin teman-teman yang harusnya konsentrasi di jalan memegang rem, tangan kirinya misalnya terus merokok, justru mengurangi konsentrasi teman-teman. Itu adalah sebuah alibi yang salah sih sebenarnya. Itu peraturan udah jelas ya. Soalnya kan bilang kalau istilahnya itu memaksudkan bahwa kita lagi berkendara, ya udah fokus aja berkendara. Fokus berkendara. Nggak usah yang lain. Nggak usah yang lain-lain. Itu sama aja kayak kita lagi berkendara terus buka HP gitu loh. Iya, sama sih. Lagi pula secara normatif juga sangat tidak sopan ya kan. Betul sih ya. Soalnya kan istilahnya ini sebenarnya gini. Kenapa merokok di jalan nih orang-orang tuh banyak yang ngeremehin gitu loh. Soalnya gini, perilaku merokok saja sendirinya itu udah banyak orang yang melakukan. Terus karena orang yang banyak yang melakukan, terus kayak seakan-akan tuh perokok ini kegiatan merokok itu nggak ada dampak yang sangat memutarbalikkan hidup. Walaupun sebenarnya ada dampak medisnya ya, dampak negatifnya ya. Betul. Bahkan dibilang apa perokok pasif pun ternyata Lebih bahaya. Jauh lebih berbahaya, lebih terkena dampaknya. lebih terkena dampaknya. Nah, karena perilaku yang udah dianggap biasa ini perilakunya kebawa sampai pada saat orang sedang berkendara gitu, entah naik motor atau naik mobil ya, merokok di jalan gitu. Betul. Jadi pas munculnya peraturan ini di 2009 dan ditegakkan kembali di 2019, artinya udah ada gap 10 tahun ya itu. Itu tuh perilaku ini karena udah dianggap sepele, jadi kayak ngapain sih diatur-atur, orang nggak apa-apa kok, gue udah biasa ngelakuin. Nah, kebiasaan udah jadi kebiasaan yang dinormalisasi.
padahal itu adalah perilaku yang salah. Jelas Gitu loh. salah. Jadi kalau dari gue sih, gue harap banyak orang yang bisa sadar lah ya bahwa jangan nganggap masalah sepele ini nggak ada dampaknya gitu loh. Kalau misalkan kalian udah paham ada dampaknya, kenapa kalian nggak berhenti? Gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ngasih mungkin pesan, tanggapan, respon untuk menutup sesi kita hari ini. Iya sama sih, kayak gue setuju banget sama pendapatnya Adit. Kayak gue juga berharap kayak hukum tuh bisa lebih tegas lagi gitu terhadap para oknum atau pelaku yang merokok di jalan gitu kan. Kayak biar si para pelaku ini bisa jera gitu. Kalau perlu sanksinya juga lebih besar gitu, jangan cuma 750.000, bisa 1 juta lebih kayak Boleh, gitu. boleh. Biar para pelaku ini sadar gitu kalau yang dilakuin ini tuh salah gitu. Kayak lebih tolonglah dipentingin keselamatan orang lain gitu. Buat sekitar juga. Oke. Thank you Lindia. Dari Rifki. Gue ya, kalau dari gue sendiri teman-teman, pesan gue ya. Pertama nih teman-teman, buat teman-teman dimanapun berada gitu, kita harus sadar, lebih aware lagi nih tentang kesadaran hukum gitu, bahwa ini tuh kegiatan aktivitas ilegal ini tuh diatur dalam undang-undang dan bisa terkena sanksi gitu. Dan harapannya gue juga ke depan, pemerintah khususnya ya bisa membuat campaign yang lebih menarik gitu. Apalagi dengan adanya kemajuan sosial media ya. Betul. Itu bisa sih jadi salah satu media untuk digunakan. Betul gitu. Karena ya mau gimana pun kegiatan merokok di jalan ini tidak dapat dibenarkan gitu. Baik normatif, hukum ya kan. Oke, kalau gitu mungkin kita bahasnya sampai sini dulu aja kali ya. Semoga dari podcast kita ini teman-teman lebih banyak bisa menyadarkan lebih banyak orang juga ya. Tolong sebarkan pesan ini gitu. Dan cek juga video iklan layanan masyarakat kita di YouTube, di Instagram, di TikTok itu ada. Kalian lihat, terus kalian share juga ke semua orang yang menurut kalian harus tahu. Tolong sebarkan beritanya ya. Mungkin kita bisa tutup dengan ngucapin slogan kita kali ya. Boleh banget. Sambil nengok kamera ya. Sip. Saya mengaku salah merokok di jalan. Thank you. Oke. Bye teman-teman. Thank you. Oke, sip. 3, 2, 1, close the door. Oh ya.